Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimanillah wa iyyakum. Insyaallah pada malam hari ini bersama-sama kita akan melanjutkan pembahasan kita dari beberapa amalan penyebab masuk surga, dan insyaallah kita akan membahas hadis ke-25, atau kita akan membahas pertama bab tawakal pada Allah sebab masuk surga, ya. Apabila waktu masih memungkinkan nanti kita akan masuk ke hadis selanjutnya dengan izin Allah. Adapun yang akan kita bahas pertama, babun at-tawakkulu 'ala Allahi sababun lidukhulil jannah. Bab tawakal pada Allah sebab masuk surga, ya. Tawakal kepada Allah sebab masuk surga. Tawakal, kalimat yang sering kita dengarkan, ya. Dan hakikat dari tawakal adalah seorang dengan tulus menyandarkan hati kepada Allah, ya. Jadi ketulusan atau tulusnya hati dalam menyandarkan diri pada Allah, entah itu dalam mendatangkan manfaat atau maslahat, atau dalam menolak mudarat, menolak hal-hal yang tidak disukai. Nah, itu hakikat dari tawakal. Jadi ketika hati, ya, kita sandarkan dengan tulus, dengan murni hanya pada Allah semata, entah itu dalam hal untuk mendapatkan manfaat duniawiyah atau ukhrawiyah, atau demikian pula dalam menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak kita sukai, ya, dari perkara dunia atau akhirat, maka itu, ya, itulah yang disebut dengan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal, ya, mengharuskan adanya al-akhdhu bil asbab, atau mengerjakan sebab atau ikhtiar. Jadi maksud tawakal bukan semata-mata menyandarkan diri hati kita pada Allah semata, tidak, tapi harus dibarengi dengan ikhtiar, dengan usaha, ya. Dengan ikhtiar, dengan usaha. Dan tawakal ini para jamaah, ya, merupakan ibadah yang begitu mulia. Salah satu ibadah hati. Dan wajib diri kita, ya, wajib bagi kita untuk bertawakal hanya pada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan tawakal inilah hakikat dari ucapan yang sering kita ucapkan di antara dalam zikir kita, yaitu la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita serahkan segala sesuatu hanya kepada Allah, ya. Dan sering juga mungkin kita berzikir dengan mengucapkan hasbi Allah, ya. Hanya Allah semata yang mencukupi diriku. Ali tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hanya kepadanya semata aku bertawakal, dan dia Rabb, pemilik arsy yang agung. Ini sedikit mukadimah seputar tawakal. Dan beliau di hadisnya ini membawakan sebuah hadis, ya, hadis ke-25, dan hadisnya sangat atau lebih panjang dibanding, ya, hadisnya lebih panjang dibanding dengan hadis-hadis yang lainnya. Kita bacakan, dan hadis yang masyhur di tengah kita, tapi kita butuh murojaah, mengulang kembali, ya, permasalahan ini. Kita baca, qala al-musannifu hafizahullah, Syekh mengatakan al-haditsul khamis wal 20, hadis ke-25. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda,
uridat alayyal umamu, ya. Umat-umat diperlihatkan kepadaku. Faja'alan nabiyyu wan nabiyyan yamurrun, ya. Lalu ada satu, ya, seorang nabi atau dua orang nabi itu mereka berlalu, mereka lewat, ya. Ma'ahumur rahtu, ya. Bersama mereka ada ar-rah. Ya, ar-rahtu itu kumpulan orang kurang dari 10 atau di bawah 10. Jadi maksudnya mereka nabi itu diikuti oleh orang, ya, tidak sampai 10 orang. Ya. Di riwayat yang lainnya ada berapa disebutkan, ya. Hingga akhirnya wan nabiyyu laysa ma'ahu ahad, dan ada seorang yang tidak memiliki pengikut sama sekali, ya. Tidak ada seorang pun yang mengikuti nabi tersebut, ya. Dan ini merupakan pelajaran bagi kita semua bahwa kebenaran itu tidak langsung kita atau patokan kebenaran, ya, tidak dikembalikan kepada kuantitas, ya, tidak dikembalikan kepada jumlah bilangan, ya. Karena realitanya di antara nabi dahulu bahkan ada yang tidak memiliki pengikut sama sekali, ya. Dan itu bukan berarti nabi tersebut gagal, ya, tidak, sama sekali tidak, ya. Tugas para nabi yang kemudian diemban, ya, atau dilanjutkan oleh para ulama, ya, dari kalangan sahabat dan seterusnya hingga sampai sekarang ini, ya, tugas mereka hanya menyampaikan. Ya, Allah mengatakan innama 'alaikal balagh, wahai Muhammad tugasmu hanyalah menyampaikan. Ya, adapun hidayah, taufik itu adalah mutlak hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, hak para nabi dan rasul, ya. Kemudian tugas ini dilanjutkan oleh para ulama, ya, para ustadz, para dai, tugas mereka hanya menyampaikan, mengingatkan, ya. Dan itu disebut sebagai hidayatul bayan. Bayan artinya peringatan, ya. Bayan artinya penjelasan, keterangan, ya. Adapun hidayah atau taufik, ya, maka sekali lagi mutlak hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi salah kalau seseorang belajar agama, ngaji dan sebagainya, yang dilihat adalah ketika banyak orang yang mengikuti, banyak orang yang belajar darinya, kemudian langsung ini dikatakan ini yang benar. Ini adalah kesalahan. Kebenaran dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis, ya. Mana atau apa yang mereka sampaikan, ya, bagaimana sumbernya, bagaimana pemahamannya, bagaimana penafsirannya, apakah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para sahabat, ya, kemudian tabi'in dan tabi'in atau tidak. Karena agama ini telah sempurna sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para sahabat dan seterusnya, ini telah sempurna, ya, tidak membutuhkan penambahan lagi, baik dalam masalah akidah, ya, masalah ibadah dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan, hatta waqa'a fi sawadin azim, ya. Hingga akhirnya ada sawad azim. Sawad itu yaitu secara asalnya arti sawad ini adalah seseorang yang tampak dari jauh. Ya, tapi di sini dikatakan azim. Ini menunjukkan adanya kumpulan orang, ya, kumpulan orang yang banyak. Kemudian qultu, Nabi Muhammad SAW bertanya, mahadha, siapa mereka ini? Ya. Ummati hadhihi, apakah umatku? Ya, mereka itu. Ya. Qila, kemudian dijawab, bal hadha Musa wa qaumuhu. Ya, bukan. Yang sebenarnya itu adalah Musa dan kaumnya. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, yang menjadi pengikut para nabi dan rasul, ya, di antara mereka ada yang sedikit. Nah, tapi untuk Nabi Musa, ya, pengikutnya adalah banyak. Qila, kemudian dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, undur ilal ufuq, ya, lihatlah ke arah atas, ke arah langit, di ufuk langit, ya. Fa idza sawadun yamlaul ufuqa, ya. Kemudian ternyata ada sekumpulan, ya, sekelompok orang, ya, sekumpulan orang yang begitu banyak yang memenuhi ufuk, ya, yang memenuhi ufuk langit. Tsumma qila li, ya, kemudian dikatakan padaku, undur hahuna wa hahuna, lihatlah ke sana dan ke sini, yaitu fi afaqis sama, di ufuk langit, ya, di arah langit. Nah, ini Rasulullah SAW melihat ke sana dan kemari, ya, di langit yang begitu luas. Fa idza sawadun qad malal ufuk, ternyata, ya, ada kumpulan manusia yang begitu banyak yang menutupi, yang memenuhi ufuk, ya, yang memenuhi ufuk. Kemudian qila, dikatakan pada beliau sallallahu alaihi wasallam, hadhihi ummatuk, ini adalah umatmu, ini adalah umatmu.
Wa yadkhulul jannata min haula'i sab'un alfan bighairi hisab, ya. Dan akan masuk surga bersama mereka 70.000, ya, orang tanpa hisab, ya, tanpa diperhitungkan amalannya. Riwayat yang lainnya, ya, tanpa azab, ya. Demikian pula tanpa siksa. Jadi ada 70.000 orang yang mana mereka masuk surga tanpa dihisab dan tanpa ada sisaan untuk mereka. Dan di riwayat lainnya mereka itu nanti dikalikan 70.000 lagi, ya. Hitung sendiri jumlahnya banyak sekali. Kita mohon kepada Allah, ya, semoga termasuk dari golongan tersebut, ya. Allahumma amin. Kita, ya, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, ya. Demikian pula keluarga-keluarga kita, karib kerabat kita, ya. Demikian pula para jamaah yang hadir sekarang ini, ya, dan semuanya dari sahabat-sahabat kita, ya, yang rajin beramal soleh, ya, rajin menuntut ilmu dan mengamalkannya, ya. Semoga mereka semuanya, ya, atau banyak dari mereka yang kemudian kita kembalikan kepada Allah, semoga dimudahkan untuk masuk ke dalam golongan tersebut. Allahumma amin. Nah, siapa mereka? Ini kita berharap, kita berdoa, ya, dan namanya doa berarti harus disertai dengan usaha. Nah, untuk mendapatkannya nanti disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tapi sebelum itu, tsumma dakhala wa lam yubayyin lahum. Kemudian Rasulullah SAW itu masuk, ya, masuk ke rumah meninggalkan mereka para sahabat dan tidak dijelaskan, ya, siapa saja mereka itu. Siapa yang dimaksud dengan 70.000 itu? Fa'afadhal qaumu. Kemudian mereka satu sama lain saling berdiskusi, ya, mengemukakan pendapat, ya, sesuai dengan pemikiran mereka masing-masing. Wa qalu, di antara mereka yang berkata, nahnu alladzina amanna billahi wa taba'na rasulahu, ya. Kita adalah orang-orang yang beriman pada Allah. Kita adalah orang yang mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa nahnuhum, maka kami adalah mereka itu, ya. Jadi sebagian mereka meyakini bahwa yang digolongkan kepada golongan tersebut, ya, pada mereka itu adalah orang yang beriman pada Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian atau auladuna alladzina wulidu fil Islam, atau anak-anak kita, anak-anak kami, anak-anak kita semua yang dilahirkan, ya, dalam Islam. Yang dilahirkan dalam Islam. Fa inna wulidna fil jahiliyah. Karena kalau kita, ya, dilahirkan di masa jahiliyah. Dan kemudian apa? Fabalaghan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa kharaja faqala. Kemudian hal tersebut, kabar tersebut, diskusi ringan mereka itu, ya, sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau keluar, ya, dan bersabda, menyampaikan pada mereka, yang menjelaskan siapa sebenarnya mereka itu. Ya, beliau mengatakan humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang yang tidak minta untuk diruqyah, ya. Mereka adalah orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Dan untuk masalah meminta ruqyah untuk diri sendiri, ya, yang terbaik hendaknya ini dihindari. Kalau ada orang lain memintakan, ya, ada fulan A memintakan B untuk meruqyah anaknya si A contohnya, nah, maka ini tidak termasuk, ya. Atau fulan A meminta kepada B, kepada Ustaz, ya, untuk meruqyahkan temannya, maka ini tidak termasuk, ya. Nah, sebagian mengatakan, ya, sekali lagi tidak minta ruqyah secara mutlak. Namun sebagian yang lain, sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud adalah sering-sering minta ruqyah tanpa ada hajat, ya. Atau minta ruqyah tanpa ada hajat. Ya, kalau ada hajat, ada kebutuhan, ya, ada kebutuhan, dia perlu, ya, maka mereka mengatakan ini tidak mengapa, ya. Kalau ada hajat maka tidak mengapa, ya. Terlepas dari dua pendapat ini, ya, yang terbaik adalah tidak meminta selama masih memungkinkan, ya. Karena dengan harapan apa? Ya, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, ya. Dan ketika orang tidak melakukannya menunjukkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia hanya bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yatatayyarun, dan mereka tidak melakukan tiyarah atau tatayyur. Ya, tatayyur itu artinya merasa, ya, atau pesimis dengan bisa dengan waktu, ya, merasa sial atau pesimis bisa dengan waktu, dengan sesuatu yang dilihat, ya, atau segala hal, ya. Dan ini banyak di tengah masyarakat seperti ini, dan ini termasuk peninggalan dari kaum jahiliyah.
mereka dahulu bangsa jahiliyah ya, ketika hendak keluar ya, maka mereka melepaskan toir atau burung ya. Maka itu disebut sebagai tatoyur dari kata toir. Ya, toirun artinya burung. Ya. Mereka melepaskan burung ya. Anggap saja ketika burungnya ke arah kanan maka mereka melanjutkan perjalanan ya. Kalau burungnya terbang ke kiri maka mereka tidak jadi ya. Nah ini berarti tawakalnya kepada burung ya. Ini tidak diperbolehkan ya. Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam atiyaratu syirkun atiyaratu syirkun atiyaratu syirkun ya. Atiyarah ya, tatayur, merasa sial dengan hal tersebut, merasa pesimis, itu termasuk dari kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh ya. Dan kalau kita turun di tengah masyarakat kita ya, maka ada beberapa hal, bisa jadi banyak ya, bisa jadi satu sama lain memiliki keyakinan tersendiri tentang masalah tatoyur ini ya, seperti orang ketika kejatuhan cicak ya, kemudian diyakini bahwasanya akan datang kesialan ya, atau demikian pula orang ketika menabrak mobil ya, menabrak mobil. Kalau menabrak mobil benar-benar sial ya. Orang yang mobil nabrak kucing ya, kemudian diyakini bahwa hal tersebut adalah sebab kecelakaan ya, atau hal-hal yang lainnya yang semacamnya ya, ini adalah tanda ini adalah tanda itu, diyakini, maka ini ya masuk dalam tatoyur ya, menganggap nomor 13 adalah sebab kesialan ya, atau demikian pula apalagi hari ini adalah hari sial, hari itu adalah hari sial ya, ketika mau keluar mungkin bertemu dengan orang yang mohon maaf mungkin cacat secara fisik, kemudian dikatakan wah ini nanti kesialan akan datang kepada saya ya, atau orang naik sepeda motor kemudian mau pergi, anggap saja mau safar keluar kota ya, kemudian kena rodanya bocor 2 kali ya, kemudian akhirnya dia mengurungkan, wah ini sudah 2 kali nih, ini sebab kesialan ini bagi saya ini nanti ya, maka kemudian dia kembali tidak jadi safar. Nah ini semuanya adalah termasuk jenis dari tatoyur ya, dan silakan dikembangkan dalam hal-hal yang lainnya ya. Kalau seperti ini terus maka menjadikan orang itu takut kemana-mana ya, takut kemana-mana, mau keluar rumah pun takut ya. Adapun seorang muslim, faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah berazam ya, bertekad ingin melakukan sesuatu, maka tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Orang mau meninggal dunia itu di kasurnya pun bisa, di atas kasurnya bisa. Banyak orang meninggal dunia di kamar mandi ya, maksudnya kepleset jatuh ya. Kemudian bisa jadi di depan rumah atau di dalam rumah dengan sebab yang berbeda-beda ya. Ta'addadatil aswabu wal mautu wahidu. Man lam yamut bisayfi mata bi ghairihi. Tanawwa'atil asbabu wal mautu wahidu, kata seorang penyair. Siapa yang tidak mati di ujung pedang, maka dia akan mati dengan cara yang lainnya ya. Sebab itu banyak, matinya satu ya, rasanya satu, tapi sebab-sebabnya banyak ya, sebab-sebab kematian banyak ya. Oleh karenanya ya, di dalam Islam disyariatkan salat istikharah ya. Salat istikharah ini ya, ini untuk membatalkan keyakinan yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah dahulu ya, yang mereka melakukan tatoyur. Ingat ya, tatoyur ini merasa sial, pesimis dengan sesuatu ya, ini adalah jenis dari kesyirikan. Kemudian walayak tahun, mereka adalah orang yang tidak berobat dengan kai, itu dengan besi dan yang dipanaskan. Ya, Rasulullah SAW mengatakan wa anha ummati anil kai, dan aku melarang umatku dari berobat dengan kai. Ya, besi dipanaskan kemudian diletakkan di tempat yang yang luka ya, atau yang sakit. Ini bisa menghilangkan penyakit ya, bisa memberikan kesembuhan dengan izin Allah. Nah, ini pun ya ulama mengatakan kalau ada hajat, ya benar-benar ada hajat ya, maka tidak mengapa setelah dicari obat-obat yang lainnya, kesembuhan yang lainnya. Oleh karenanya dalam perumpamaan Arab disebutkan akhirud dawa al-kai. Ya, obat terakhir adalah al-kai ya. Ketika memang tidak ada yang lainnya maka dengan al-kai ya. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, dan ini ya, dan mereka adalah orang yang bertawakal hanya kepada Rabb mereka, hanya kepada Allah. Dan kalimat ini menjamak ya, atau menghimpun 3 sebab sebelumnya. Ya, mereka yang tidak meminta ruqyah, mereka yang tidak tatoyur, rasa sial dengan hal tertentu, mereka yang tidak melakukan kai, ya, mereka semuanya meninggalkan itu karena benar-benar bertawakal pada Allah. Ya. Ini menunjukkan keutamaan tawakal dan bahwa tawakal itu sebab masuk surga, bahkan sebab masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, ya salam. Ya, tawakal begitu mulia. Tawakal amalan yang
amalan hati yang begitu mulia, ya, dan kita harus ya, senantiasa bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, ya, sekejap mata pun kita jangan sampai Allah biarkan diri kita bersandar kepada diri kita masing-masing, ya. Oleh karenanya, ya, hendaknya kita terus memperbaiki tawakal kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, faqala Uqasyah ibnu Mihsan, seorang sahabat yang namanya Uqasyah dengan tasydid, ya, radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Aminhum ana ya Rasulullah," ya. Apakah aku termasuk dari mereka ya Rasulullah? Apakah termasuk dari golongan tersebut, ya? Di riwayat yang lainnya, "Udullah an yaj'alani minhum ya Rasulullah," doakan pada Allah agar aku ya termasuk kepada golongan tersebut, ya. Dan ini berarti bukti dalil ataupun dalil ya tidak mengapa seseorang meminta kepada orang lain untuk mendoakan untuk dirinya, ya, termasuk tawassul, ya, jenis tawassul yang diperbolehkan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Na'am," iya, ya, iya. Ya, di dalam riwayat yang lain disebutkan anta minhum, kau termasuk dari mereka. Ya. Faqala akhar, kemudian ada orang yang lainnya berkata, ya, faqala, ya, faqama akhar faqala, ada seorang berdiri kemudian dia berkata, bertanya juga, meminta juga kepada Rasulullah, bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aminhum ana wa ya Rasulullah, apakah aku termasuk dari mereka?" Ya. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sabaqaka biha Uqasyah." Ya. Engkau telah didahului dengannya, ya. Engkau telah didahului ya oleh Uqasyah kepada hal tersebut, ya. Atau mudahnya engkau telah didahului oleh Uqasyah, ya. Sebenarnya apa? Sebenarnya kalau diucapkan secara sarahah, secara terang-terangan maksudnya lasta minhum, engkau bukan termasuk dari mereka, ya. Tapi bagaimana kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, pandai, begitu cerdas, begitu pandai memilih kata-kata, ya, agar orang yang diajak bicara, lawan bicara tidak sakit hati. Beliau memilih dengan kata-kata sabaqaka biha Uqasyah, ya, engkau telah didahului oleh Uqasyah, ya. Ya, ini kalimat yang begitu lembut, ya. Oleh karenanya ketika seorang diberikan kelembutan dalam berbicara, maka ini adalah nikmat yang begitu agung dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang diberikan kehati-hatian dalam berbicara, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa jadi banyak dari orang itu ya tidak mendapatkan rezeki, tidak mendapatkan nikmat tersebut, ya. Lisannya terjaga dari kalimat-kalimat yang tidak baik, ya. Lisannya begitu hati-hati dalam mengucapkan kalimat, lisannya begitu terjaga dari melakukan atau mengucapkan kalimat-kalimat yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana hadis ini ya menunjukkan juga keutamaan Uqasyah bin Mihsan, bahwa beliau termasuk dari ya calon ataupun min ahlil jannah, atau calon penghuni surga, ya, dengan dasar dalil ini bahkan tanpa hisab dan tanpa azab, ya. Dan banyak sahabat-sahabat yang disebutkan namanya oleh Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga, ya. Bukan hanya 10 saja, ya, tapi banyak, ya. Hanya saja tentu di hadis-hadis yang tidak sedikit, ya, di hadis masing-masing, ya. Adapun yang masyhur ada 10 orang yang masuk surga, adapun yang masyhur ya 10 orang yang dijamin masuk surga, ya, maka itu di satu hadis saja, ya. Dan hadis-hadis yang lainnya maka banyak, ya, sahabat-sahabat tertentu, ya. Para jamaah sekalian rahimanallahu wa iyyakum, hadis ini ya hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa memang buku ini dicukupkan riwayat Bukhari dan Muslim saja. Yang jelas hadis yang masyhur ini hadis Bukhari, Muslim, hadis yang darinya kita bisa mengambil pelajaran bahwa tawakal adalah sebab masuk surga. Para jamaah sekalian rahimanallah wa iyyakum, saya kira pada kesempatan kali ini kita cukupkan satu hadis saja, ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, ya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Baik, jazakallahu khair Ustaz, atas ilmu yang bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin dan hadirat.
Silakan bisa langsung ya Ustaz. Ya, kalau mau langsung silakan, tidak mengapa. Ya, Cak Saifuddin. Tafadhol. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi dijelaskan kita tidak boleh meminta ruqyah Ustaz kan. Kalau misalkan kita dulunya pernah belajar ilmu-ilmu kanuragan gitu Ustaz. Seperti itu jurus apa gitu waktu zaman jahiliyahnya Ustaz. Terus apakah itu bisa hilang dengan sendirinya Ustaz? Itunya Ustaz. Apa harus diruqyah? Baik. Jazakallah. Waalaikumsalam. Ngeri juga dekat-dekat antum ini punya ilmu kanuragan ini. Semoga bukan antum ya. Baik, Pak Saifuddin, barakallahu fiik ya. Sebelumnya ya, istilah zaman jahiliyah ya, ini sedikit saya sampaikan bahwa zaman jahiliyah atau masa jahiliyah itu sudah lewat ya, dengan datangnya Islam maka sudah lewat, sudah tidak ada zaman jahiliyah. Yang ada adalah sifat-sifat, perbuatan-perbuatan ya, akhlak ya, jahiliyah ya. Maksudnya sebagian yang masih dilakukan oleh orang kaum dan seterusnya. Ya, yang antum masukkan tentu orang tersebut yang pernah belajar dahulu ya, di masanya ketika dia belum paham maksudnya. Jadi kalau disampaikan secara umum bahwasanya contohnya kita hidup di tengah masa yang masih jahiliyah, maka ini tidak benar ya. Jadi yang ada sifat seperti meratapi mayat ini dari peninggalan jahiliyah. Syirikan peninggalan jahiliyah ya. Berbangga-bangga dengan nasab ini juga termasuk peninggalan jahiliyah ya, dan seterusnya. Banyak dari peninggalan jahiliyah. Bahkan sampai-sampai Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi membuat buku yang menjelaskan ya permasalahan-permasalahan jahiliyah yang diselisih oleh Rasulullah SAW, dikumpulkan dalam sebuah buku ya. Baik, adapun masalah menghilangkan hal-hal seperti itu, ya seseorang ketika dia belajar agama, beribadah hanya kepada Allah semata, ya benar-benar ibadah ini ditujukan hanya pada Allah, maka seandainya dia ada isinya, maka akan pergi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Pernah suatu ketika dahulu, ketika kita masih belajar di kampus biru, ya. Kampus biru itu mana Lipia maksudnya ya, kampus biru atau kampus kembar biasanya kita sebut ya. Karena bangunannya kembar di mana Bukit Raya ya. Itu pernah ada teman seorang dari Medan ya, dia itu kesurupan teman sekamar kesurupan hingga akhirnya ketika disuruh pergi ya. Meskipun secara asal tidak disyariatkan untuk ngobrol ya, dengan jin yang masuk, apalagi sampai diambil ilmu darinya. Ya, maksudnya ditanya-tanya kemudian diyakini. Ya, kalian jumlahnya berapa banyak? Ya, diyakini ini tidak boleh karena kebanyakan ucapan dari mereka adalah kedustaan. Ya. Jadi hati-hati dalam masalah ini. Cukup dibacakan ayat Al-Quran, hadis Rasulullah sampai keluar sudah cukup. Kalau mau diajak masuk Islam, alhamdulillah. Meskipun kita tidak tahu dengan benar juga apakah masuk Islam sesungguhnya atau tidak, karena dunianya ya kita tidak bisa melihat mereka, dunia lain ya. Nah, kemudian ketika ditanya, ya, maksudnya ketika meruqyah, kemudian ada seorang yang bertanya, yang meruqyah, kenapa kamu masuk tubuh ini ya? Katanya dia ini dulu belajar ilmu-ilmu kayak gitu ya, bisa ngupas kelapa dengan mudah, bisa naik pohon buah kelapa dengan mudah, bisa naik pohon kelapa dengan mudah, bisa seperti Jet Li, Jackie Chan dan Sammo Hung juga mungkin ya. Jadi jurus-jurus seperti itu. Ya kita tidak mudah percaya. Tapi setelah itu, setelah selesai ya, kemudian kita tanya ketika dia keluar, kita ngobrol sama teman kita tersebut dan memang iya benar. Dan katanya jin itu katanya alasannya mengapa dia kok tiba-tiba seperti ini datang mengganggu dan seterusnya. Karena jawabannya karena dia belajar agama ya, karena dia belajar tauhid ini ya. Karena belajar tauhid ini akhirnya dia seperti itu. Dan memang tersebut dahulunya memang pernah belajar yaitu macam-macam ya, entah itu silat dengan nama ini dan itu dan seterusnya ya. Nah, karena ucapan dari si ini, saudara ini, maka kita ya percaya ternyata memang seperti itu dia dahulu. Dan jadi maksud saya, ketika seseorang belajar agama, belajar tauhid, mereka akan kabur, ya, akan pergi, ya.
Ya. Jadi tidak harus di ruqyah ataupun dibaca-bacain. Ya. Kalau seandainya memang butuh di ruqyah, maka ruqyah kita bisa meruqyah diri sendiri dengan membacakan ayat kursi, membacakan surat Al-Baqarah dengan zikir pagi dan petang, zikir pada salat fardu, itu sudah luar biasa ya. Dengan zikir-zikir penjagaan, mau masuk rumah baca bismillah, mau makan baca bismillah, kamar mandi dan seterusnya, zikir-zikir doa-doa itu dilakukan, maka itu sudah sangat bagus sekali ya. Itu sudah sangat-sangat cukup ya. Wallahu a'lam. Jadi tidak harus ya, tapi sekiranya memang butuh sebagaimana sudah saya sampaikan, maka ketika ada hajat maka boleh ya. Mungkin dia jahil tidak tahu, kemudian dia meminta. Karena memang ada hajat, ada kebutuhan, maka boleh ya. Wallahu a'lam. Meskipun sebaiknya ditinggalkan, dia ruqyah sendiri ya. Naam. Nah, Ustaz, ini ada pertanyaan dari Pak Muhandis. Beliau mengatakan, Afan Ustaz, apakah sunat dengan laser bisa dikiaskan dengan kai? Jazakallah khair. Ya, sunat dengan laser, moksa, mungkin pengobatan dengan moksa. Kalau orang Cina mungkin tahu ya. Beberapa teman juga kita punya ahli akupuntur dulu Ustadz ya, dan beberapa pengobatan Cina belajar dari seorang apa sih kita katakan bukan tabib ya, tapi apa muslim dia, suhu atau apa istilahnya saya lupa ya. Maka jawabannya adalah tidak ya. Kalau moksa itu didekatkan, kalau laser itu pun bukan besi yang dipanaskan ya. Jadi insya Allah tidak ya, tidak termasuk dari hal tersebut ya. Dan di satu sisi juga kayak itu untuk pengobatan. Kalau sunat itu bukan untuk pengobatan ya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi Pak? Ya Ustaz, ada pertanyaan dari Pak Arif Gunawan. Assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh setiap kesialan kita sandarkan karena perbuatan atau dosa yang kita lakukan? Pertanyaan kedua. Ya. Bagaimana dengan orang marukyah sendiri? Yang pertama ya. Ustaz, apakah boleh setiap kesialan kita sandarkan karena perbuatan atau dosa yang kita lakukan? Nah, yang kedua sudah terjawab tadi ya, berarti ya, marukyah diri sendiri. Baik, untuk masalah ada ayat, cuma tidak hadir sekarang ya, ayat yang menjelaskan bahwasanya kesialan itu famin indik, ya, maka disebabkan karena diri kita, kesalahan yang kita lakukan ya. Maka bisa jadi karena memang maksiat itu ada dampaknya ya. Namun satu hal ya yang penting bagi kita ya, hendaknya ketika seorang dia terlintas kesalahan ya, maka dia ambil faedahnya saja ya. Mungkin dia mencari sebabnya dan itu ada kebaikan, tapi saya khawatir dia nanti akan terpuruk ya. Jadi mengingat-ingat kemaksiatan yang dulu kemudian kemudian dia terpuruk bisa sampai berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini naudzubillah ya. Kalau memang ada baiknya ya, maksudnya dia mengingat kemaksiatan ya agar dia bertobat ya, dan tidak mengulangi lagi, maka itu kebaikan. Ya, ini berarti mengingat masa lalu yang berfaedah untuk masa depan ya, tidak mengapa. Tapi kalau sekiranya menjadikan dirinya terpuruk, lebih jatuh lagi, ini naudzubillah jangan dilakukan ya. Tapi sekali lagi ya, bahwa kemaksiatan memiliki dampak ya. Dan itu bisa mendatangkan keburukan pada diri. Bukan di kita saja, kendaraan, keluarga, anak yang tidak taat, istri yang tidak taat sama suami juga, ya, kendaraan yang mungkin mudah rusak dan sebagainya, bisa jadi karena kemaksiatan yang kita lakukan. Tapi hendaknya kita pun tidak mudah suudzon juga terhadap diri kita sendiri, ya. Dan hendaknya kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bisa jadi memang itu murni ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu a'lam. Adapun yang kedua meruqyah diri sendiri ya, maka boleh tidak apa-apa. Ada lagi, Pak? Nah, Ustaz, ini ada pertanyaan satu lagi tapi menit lagi azan. Gimana, Ustaz? Ya, enggak apa-apa, lanjutkan. Baik, ini pertanyaan terakhir dari Pak Yudi. Assalamualaikum, Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afan mau nanya, apakah dahulu ketika pernah melakukan beberapa larangan yang sudah disebutkan di dalam hadis di atas, berarti sudah hilang kesempatan masuk dalam 70.000 golongan tersebut? Jazakallahu khair. Baik, wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam apakah berarti sudah sudah hilang kesempatan atau tidak ya.
Wallahu a'lam. Tapi mungkin sebagian dari kita ketika melakukan hal tersebut karena kejahilan, karena kebodohan. Ya, dia tinggal berusaha untuk tidak mengulangi lagi dan terus berharap, berdoa pada Allah semoga dimasukkan, ya. Semoga dimasukkan ke dalam golongan tersebut, ya. Dan sekiranya tidak dimasukkan ke dalam tersebut pun, maka rahmat Allah begitu luas, ya. Surga Allah begitu luas. Insya Allah masih banyak cara-cara yang lainnya, ya. Maksud saya di sini, ya, agar kita tidak kemudian memikirkan itu saja, ya, memikirkan apa, tidak ada kesempatan, ya. Sementara masih banyak jalan-jalan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Nasrin dan teman-teman semuanya. Barakallahu fiikum.